Ada perlindungan proteksi terhadap ibu mertua wali kota yang merasa tertipu berani untuk menjadi saksi ataupun melaporkan, sehingga aduan pelaporan ini semakin kuat untuk pendekatan secara hukum. Mas, sorry agak telat. Kalau untuk ini tadi kedatangan ke sini, mungkin saya jelaskan sedikit seperti apa. Kami dari masyarakat elemen Muslim Surakarta menyambut dari beberapa keluhan dari masyarakat untuk melakukan aduan ataupun laporan di Polresta Surakarta. Hari ini sedang dibuatkan aduannya, sehingga kami harus mengkonfirmasi dulu ke wartawan untuk menunggu atau yang mewakili. Nah, ini sudah ada aduan, karena sedang ada aduan maka Mas Burhan sebagai pelapor secara pribadi, namun dia secara umum dia juga adalah warga NU sekaligus pengurus dari Majelis Ulama Kota Surakarta. Dari aduan ini sendiri, yang bersangkutan pernah makan di situ atau mungkin seperti apa, Mas? Yang bersangkutan belum pernah. Nah, cuma ini melaporkan adanya beberapa keluhan yang merasa kecewa, merasa tertipu, termasuk adalah Mas Sugeng, kemudian mertua dari Bapak Wali Kota dan yang lainnya, karena sudah cukup lama. Gitu. Kalau unsur pelanggaran hukumnya apa? Yang kita duga adanya undang-undang tentang jaminan halal, kemudian undang-undang terkait dengan penipuan, sekaligus ada undang-undang perlindungan konsumen. Yang itu tiga hal itu sudah menjadi mungkin salah satu pertimbangan dari wali kota untuk melakukan sanksi administrasi yang hari ini sudah diwujudkan dalam bentuk penutupan sementara. Tapi dari pihak hiburan sendiri kan juga tidak mengklaim bahwa produknya halal. Nah itu seperti apa Pak? Untuk memenuhi unsur penipuan tadi? Lah, karena ada perbuatan melawan hukum, yang kedua ada unsur menguntungkan diri sendiri. Di situ ada tipu muslihat ada di sana. Lah itu kemudian kita menganggap adanya unsur-unsur penipuan, dan itu juga didukung oleh beberapa instansi yang lain terkait dengan halal watch misalnya. Dalam aturan ini teradunya siapa? Teradunya adalah pemilik manajemen. Sudah diketahui namanya? Tersebut namanya Indra. Indra sebagai pemilik rumah makan ayam goreng itu dan iya. Apakah nanti dari DSKS sendiri juga membuka aduan-aduan lain khususnya dari masyarakat Solo? Kami sepakat dengan beberapa elemen akan membuat posko pengaduan untuk melindungi korban-korban yang sebelumnya. Termasuk kami tidak menutup kemungkinan tidak hanya pada warung ayam goreng Biduran, tapi kami ada laporan terkait dengan roti maupun mie yang ada di Surakarta. Kalau mie, kami pernah melakukan koordinasi dengan Satpol PP, koordinasi dengan Dinas Pertanian Kota Surakarta untuk menguji mengandung babi atau tidak pada saat itu. Harapannya sendiri Mas mungkin? Harapannya sekarang koordinasi dengan pemerintah penting, termasuk Kemenak, termasuk umat Islam, melakukan kritis terhadap halal dan haram, sehingga masyarakat terjamin makanannya, minumannya terkait halal dan haram, termasuk mestinya dari pengusaha untuk bisa memikirkan hal itu, karena untuk halal itu memang yang non halal itu harus ada sertifikat non halalnya. Kalau tidak, itu bisa bermasalah secara hukum karena berpotensi melanggar peraturan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kesini datang bersama teman-teman, para ulama, para tokoh, dan para aktivis, dan saya sendiri selaku warga NU, dan juga kebetulan saya juga pengurus MUI Kota Surakarta. Maka saya mempunyai satu beban moral ya untuk juga ikut prihatin dengan permasalahan yang sedang terjadi yang saat ini, terutama permasalahan ayam goreng Widuran yang mana dengan jelas-jelas telah meresahkan
umat Muslim di Kota Surakarta, sehingga mendorong kami juga atas dorongan dari beberapa ormas Islam, baik dari Muhammadiyah, dari Indonesian Halal Watch dan sebagainya, untuk mendorong adanya juga pelaporan ke jalur hukum, karena ayam goreng Widuran yang telah puluhan tahun berjualan ayam goreng di Kota Surakarta ternyata selama ini telah menyajikan makanan yang tercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal, dan setelah sekian lama umat Islam merasa ditipu karena baru saja viral dan baru kemudian belakangan menulis produknya dengan non halal, maka ini Tengare telah melanggar pasal penipuan dan juga melanggar undang-undang jaminan produk halal. Maka itu kami selaku umat Islam juga perlu terus mengawal ini, dan ini momentum agar di Kota Solo semua produk-produk terutama warung-warung makan itu bisa segera mempertegas yang non halal juga harus menuliskan non halal, kemudian yang halal juga segera mengurus untuk sertifikasi halal. Seperti itu. Tadi kita sudah membuat laporan sementara diterima dari surat-surat kami, dan nanti akan segera didalami oleh Polresta Kota Surakarta apa yang akan menjadi pelanggaran dan sebagainya. Nanti lebih lanjut dari penyelidikan atau dari informasi masyarakat akan ditindaklanjuti lebih lanjut, mungkin akan ada pemeriksaan berikutnya. Mas, kalau tadi ada pembicaraan di dalam mungkin terkait apa? Ya, terkait tentang apa yang menjadi motivasi laporan kami, kemudian juga beberapa bukti-bukti yang kami lampirkan, terutama bukti-bukti yang ada di media sosial yang saat ini viral, seperti ternyata ada juga dari anggota DPRD Kota Surakarta yang ternyata juga pernah mengkonsumsi dan merasa tertipu, bahkan dari keluarga Mas Wali Kota Surakarta, artinya dari mertuanya ternyata juga yang biasanya mengkonsumsi juga merasa kecewa, ternyata itu adalah ayam goreng yang tidak halal. Itu hal-hal yang kita lampirkan, sehingga sangat jelas bahwa ini termasuk kategori penipuan publik dan juga melanggar undang-undang jaminan produk halal. Mungkin untuk langkah ke depan pasca ini nanti? Pasca ini seperti tadi, alhamdulillah dari Wali Kota Surakarta bersama dinas terkait, tadi Kemenak juga MUI, pagi tadi sudah melakukan sidak di rumah makan ayam goreng Widuran, dan dihimbau untuk tutup dulu sampai dengan ada pemenuhan dari syarat-syarat secara, artinya biar tidak gaduh terlebih dahulu untuk ayam Widuran akan tutup dulu. Maka kami pun juga selaku peran serta masyarakat, kami juga melakukan pelaporan secara jalur hukum seperti yang kami lakukan saat ini.